Bismillah, afwan. Nabdأ Ustaz. Afwan Ustaz, nabdأ. نعم تفضل. طيب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini insyaallah ta'ala kita akan menyambung kembali kajian akhlak kita dari kitab Al-Khulasaah Al-Asasiyah fi Akhlaqil Islamiyah bersama Ustadz kita Al-Ustadz Mas'ud Mahmud hafizahullah ta'ala. Pertemuan lalu kita telah bahas di akhlak-akhlak yang terpuji sampai pada nomor 4 halaman ke-6. Baik, kepada Ustadz, falyatafaddal masykuruh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal Waalaikumsalam. hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, ikhwani wa akhawati fillah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan rahmatnya. Dengan rahmat dan nikmatnya kita bisa bertemu kembali dalam kajian rutin kita, yaitu kajian berkaitan dengan akhlak yang merupakan materi yang sangat penting dalam kehidupan kita ini. Karena tidak sedikit orang yang memiliki ilmu akan tapi tidak memiliki akhlak. Tidak sedikit orang yang punya harta melimpah akan tapi tidak dibaringi dengan akhlak yang mulia.
Tidak sedikit juga orang yang punya jabatan yang tinggi, akan tetapi tidak memiliki akhlak yang baik. Nah, oleh karena itulah perlu kiranya kita mempelajari, paling tidak, saya kira bukan pelajari ya, Anda yakin semua orang paham tentang akhlak yang mulia ini. Paling tidak mengingatkan kembali berkaitan dengan akhlak ini, agar kita dalam hidup ini tidak terjerumus kepada akhlak-akhlak yang tidak mulia. Pertemuan yang lalu sampai nomor 4 ya. Sekarang kita masuk kepada yang nomor 5 di antara bagian atau macam-macam akhlak yang al-mahmudah, akhlak yang terpuji, yaitu at-tawadhu. At-tawadhu, rendah hati ya. Rendah hati, tawadhu. Saya kira ini sudah jadi bahasa Indonesia familiar, tawadhu. Rendah hati. Lawan daripada sombong. Lawan daripada angkuh. Nah, ini penting sekali sifat tawadhu ini. Ada dulu pepatah ya bahasa Indonesia berkaitan dengan orang yang berilmu, jadilah kamu seperti padi, makin berisi makin merunduk. Jadi padi itu kalau dia makin berisi dia makin merunduk, itu makin merunduk ke bawah, tidak mencongak kepalanya ke atas ya. Itu peribahasa ya. Saya kira ini bagus sekali untuk dihidupkan kembali bahasa seperti ini berkaitan dengan apa? Akhlak. Jadi jadilah ilmu seperti ilmu padi. Makin berisi padi itu makin merunduk, bukan makin tegak ke atas. Kalau tegak ke atas berarti padi itu kosong, tidak berisi. Nah, artinya apa? Makin kita punya ilmu agama, makin paham, kena belajar, maka seharusnya makin tawadhu, bukan makin sombong, bukan makin congkak, makin angkuh dengan merendahkan orang lain, menganggap diri ini orang yang suci, orang yang soleh, orang yang baik, orang yang banyak melakukan amal kebaikan dengan menuntut ilmu syar'i, sedangkan orang lain itu dipandang sinis, menganggap orang itu adalah orang yang bergelimang dengan dosa dan seterusnya. Nah, itu sikap yang tercelah dalam Islam. Perhatikan banyak sekali ayat yang berkenaan dengan tawadhu. Tentu Allah Subhanahu wa taala memakai bahasa yang indah, ya, yaitu perumpamaan ya. Perhatikan di ayat ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wakhfid janahaka lil mu'minin. Ini Allah perintahkan kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Ini khitab ini pada Nabi. Khitab kepada Nabi, khitab juga kepada umatnya. Jadi khitabul lin Nabi, khitabul li ummatihi, bal aula. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Nabi, hakikatnya berbicara kepada umat. Kenapa? Justru bicara kepada umat itu lebih utama. Ya, kalau Nabi SAW adalah manusia yang sempurna, manusia yang paling takwa, manusia yang telah dijamin oleh Allah masuk surga, manusia yang Allah sudah hapus dosanya, baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Nah, sementara umatnya tidak ada jaminan.
Justru ayat itu yang dibutuhkan sekali adalah umatnya, bukan Nabi. Bukan Nabi. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi alaihi salatu wasalam, berarti umatnya lebih utama untuk diperintahkan. Kalau Nabi saja diperintahkan, apatah lagi umatnya. Itu namanya apa? Analogi ya, kias. Kalau Nabi saja diperintahkan, apatah lagi umatnya. Perhatikan Allah SWT memakai bahasa ini ya. Wakhfid janahaka. Wakhfid itu rendahkan. Janah itu kan sayap, kapak. Ya. Seperti burung ya, yang punya kapak, punya sayap. Nah, burung itu ketika dia mengembang sayapnya, padahal dia bukan untuk terbang ya, mungkin dia sedang berdiam ya di pohon, lalu dia kembangkan sayapnya. Nah, kita lihat juga burung ayam cendrawasih ya. Nah, dia kembangkan sayapnya, padahal bukan untuk terbang. Nah, itu seolah menunjukkan kesombongan, keangkuhan itu. Ini kesombongan. Seharusnya sayap itu kapak itu direndahkan. Nah, direndahkan kapak. Kita lihat burung-burung yang sedang bertengger, nah, bukan untuk terbang. Kan rata-rata itu burung bagaimana sayapnya? Kapak itu kan dikepitnya ke tubuh dia kan. Nah, menunjukkan seperti itulah gambarannya seorang yang tawadhu. Seorang yang tawadhu. Wakhfid janahaka, kata Allah SWT. Rendahkan kapakmu. Nah, ini bahasa sastra ya. Mana ada manusia punya punya kapak. Nah, maksudnya tawadhu lah. Itu maksudnya. Tawadhu janahaka lil mu'minin. Terhadap orang-orang mukmin. Tidak boleh sombong kepada orang mukmin. Kalau Nabi Allah perintahkan untuk tawadhu kepada umatnya, orang-orang mukmin yang sudah mengikuti beliau, mengimani beliau, maka Nabi diperintah oleh Allah untuk tawadhu kepada mereka, tidak sombong. Perhatikan juga di ayat yang lain, waqfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Waqfid janahaka. Nah, rendahkan sayapmu. Arti tawaduklah. Liman ittaba'aka minal mu'minin. Terhadap orang mukmin yang mengikuti kamu. Terhadap orang-orang mukmin yang telah mengikuti kamu. Nah, ini salah satu salah satu dakwah, cara dakwah gitu ya. Jadi kalau orang sudah mengikuti, beriman kepada Nabi SAW dengan memperlakukan mereka dengan secara tawaduknya, bersikap tawaduk, tentu akan mendapatkan rasa cinta terhadap orang yang diikuti. Makin dekat kepada orang yang diikuti. Coba kalau sebaliknya, orangnya sudah ngikuti kita, lalu kita sombong, angkuh kepada orang tersebut, maka sudah dapat dipastikan dia akan meninggalkan kita. Dia bisa jadi kembali kepada ajarannya. Jadi ayat ini bukan saja kepada Nabi SAW, ditujukan juga kepada kita. Nah, terutama ada para da'i, para ulama, para ustadz, para kiai, terutama para da'i yang bersentuhan langsung dengan mendakwakan masyarakat, ya. Maka tawaduklah kepada mereka. Nah, itu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh sombong dan angkuh. Apatah lagi terhadap orang tua, ayah dan ibu, diwajibkan anak itu tawaduk kepada mereka. Sebagaimana di ayat Allah juga memakai kalimat waqfid. Waqfid janahadh-dhulli minar rahmah, kata Allah. Tidak salah surah Al-Isra ya.
waqfid janahadzulli minar rahmah. Perhatikan itu. Dan rendahkan janahadzul, kapak yang ini. Az-zulli itu artinya adalah merendahkan diri. Az-zul. Nah, Allah perintahkan untuk apa? Bersikap. Kata ahli tafsir itu terkait dengan apa? Al-fi'lu. Termasuk juga al-qaul, ucapan. Jadi bersikaplah kepada orang tua itu dengan sikap tawadhu. Tingkah laku anak dan ketika berbuat kepada orang tuanya adalah sikap yang tawadhu. Bertutur kata dengan tutur tawadhu. Merendahkan diri kepada orang tua. Waqfid janahadzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi betapa pentingnya tawadhu ini dalam kehidupan. Orang pun ketika melihat seseorang bersikap tawadhu baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan, tidak menunjukkan kesombongan, keangkuhan, orang akan apa? Merasa simpati kepada orang tersebut. Sebaliknya, orang sangat benci. Orang sangat benci orang-orang yang memiliki sifat sombong, sifat angkuh, baik tutur kata maupun gaya di dalam berbuat. Gaya sampai dalam berjalan pun bisa jadi. Ada orang yang berjalan, jalannya menunjukkan keangkuhannya, kesombongannya. Nah, ini penting sekali dalam kehidupan. Nanti juga akan kita singgung juga kebalikan daripada tawadhu, itu sifat sombong ya. Nanti masuk kepada sifat-sifat yang tercela. Kemudian selanjutnya silakan baca as-sadisah yang ke-6. Nah, Ya. Tafadhol akhi Dendi Arianto. Buka mic-nya. شكرا أستاذ. Ya, tafadhol. السادسة الحياء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Allahumma salli. الإيمان بضع وسبعون شعبة Bid'un. والحياء Bid'un. Bitanwin ya. Bid'un wa sab'un. الإيمان بضع وسبعون شعبة والحياء شعبة من الإيمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء كله خير وفي رواية الحياء خير كله. وقال أيضا الحياء لا يأتي إلا بخير. Baik, ahsan. Barakallahu fiik. Silakan. Yang lain. Ukhti Ardiana, tafadhol. Tafadhol. سادسا أستاذ. Iya. سادسا الحياء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شبعة والحياء شبعة من الإيمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء كله خير وفي رواية الحياء خير كله. فقال أيضا الحياء لا يأتي إلا بخير. نعم. نعم آخر. Akh Ikhsan Ardiansyah. السادس الحياء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة والحياء
شعبة من الإيمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء كله خير. وفي رواية الحياء خير كله. وقال أيضا الحياء لا يأتي إلا بخير. Nah, ahsan. Satu lagi. Jasni Murti, tafadhali. سادسا الحياء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة والحياء شعبة من الإيمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء كله خير. وفي رواية الحياء خير كله. وقال أيضا الحياء لا يأتي إلا بخير. Baik, ahsan. Baik, selanjutnya adalah al-haya, sifat malu ya. Sifat malu. Nah, sifat malu ini sangat penting sekali bagi seorang muslim dan muslimah. Sebab kalau orang sudah tidak punya sifat malu, apa kata orang istilahnya apa? Muka tembok. Sampai demikian peribahasa kita ya. Orang yang tidak punya malu sampai dikatakan muka tembok. Karena malu itu ada pada muka kan gitu ya. Artinya apa? Kalau orang yang punya sifat malu, dia akan menjaga harga dirinya. Ya. Dia akan terlihat dari apa? Wajahnya menunjukkan bahwa dia adalah orang yang punya sifat malu. Ya. Malu dia menunjukkan dirinya kalau dia berbuat tidak baik. Nah, malu dia menunjukkan mukanya kalau dia berbuat tidak baik. Maka dikatakan orang tidak punya malu itu orang muka tembok. Nah, ini sangat penting sekali sifat malu ini. Yaitu apa? Sehingga Rasulullah SAW mengatakan al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Bid'un itu adalah bilangan antara 3 sampai 9 ya. Antara 3 sampai 9 dikatakan bid'un. Bahasa kita beberapa gitu. Ya, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu lebih daripada 70 cabang ya. 70 sekian cabang. Itu sekiannya bid'un itu antara 3 sampai 9 ya, 73 atau 74 sampai 79. Wal haya'u syu'batun minal iman. Nah, haya ini satu cabang atau satu bagian daripada iman. Satu bagian daripada iman yang lebih daripada 70 tadi. Wa qala an-nabi alaihi salatu wassalam al-haya'u kulluhu khair. Malu itu semuanya baik. Malu itu semuanya baik. Tidak ada malu itu jelek. Semuanya baik. Mungkin itu pertanyaan, ada orang malu belajar Islam. Itu bukan malu, itu orang yang malu tidak pada tempatnya. Nah, malu belajar Islam itu bukan malu. Itu malu tidak pada tempatnya. Dulu orang-orang zaman dulu ya, kalau membawa mushaf itu, malu dia megang mushaf. Malu dia membawa mushaf itu keluar. Malu dia megang mushaf. Sehingga kalau dia mau belajar keluar, belajar Al-Quran, nah dia bawa mushaf itu bagaimana? Itu dia ditutup pakai kertas. Kalau nggak punya tas, ditutup pakai kertas. Malu dia. Nah ini berarti apa? Ini namanya malu tidak pada tempatnya. Bukan malu, bukan seharusnya bukan malu. Ya. Itu kata-kata malu tidak pada tempatnya. Karena malu itu hakikatnya semuanya baik. Tentu malu terhadap hal-hal perbuatan yang maksiat. Malu terhadap hal-hal yang tidak baik, ya, maka dia tidak lakukan. Wa fi riwayah dalam setelah al-haya'u khairun kulluhu. Ya, intinya maksud sama ya. Cuma konteks hadis ini berbeda konteks, akan tapi maknanya sama. Al-haya'u khair kulluhu. Malu itu baik semuanya, kata Rasulullah.
Wa qala aidan al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Malu itu tidak mendatangkan kecuali apa? Kecuali kebaikan. Malu itu mendatangkan apa? Kebaikan. Tidak ada yang malu itu mendatangkan apa? Hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak positif. Malu itu mendatangkan hal-hal yang positif. Nah ini penting ya dalam kehidupan ini, yaitu tidak sedikit orang ya berubah sikap yang tadinya punya sikap apa? Sifat malu. Kemudian berubah dia. Ketika dia berada di kampung, punya sifat malu. Malu dia keluar rumah kalau buka auratnya. Apakah itu baik? Baik. Maka orang mengatakan, al-khair, al-haya'u kullu khair. Malu itu semuanya baik. Dan tadinya dia di kampung, ya maklum, perempuan-perempuan kampung, anak-anak gadis kampung. Ya. Kalau sekarang ya, kalau dulu begitu. Dulu itu mereka malu kalau keluar dari rumah, auratnya terbuka. Setiap keluar rumah, mereka berpakaian pakai kudung, ya, nutup auratnya. Tidak ada anak perempuan dulu itu buka aurat, menampakkan betisnya, apalagi menampakkan pahanya, menampakkan dadanya. Itu tidak ada zaman dulu ya. Orang anak-anak kampung tetap pelihara dulu. Maka pakai istilah apa? Dipingit kata orang ya. Anak pingitan, anak rumahan kalau sekarang. Ya memang mereka itu senantiasa berbuna di rumah, nggak ada, mereka itu jarang keluar. Kalau keluar mereka nutup aurat. Nah, kemudian ketika dia ke kota, dapat pekerjaan di kota, melihat bagaimana perkembangan kota, bagaimana perkembangan akhlak-akhlak anak orang-orang kota. Nah, ternyata sangat bertolak belakang kehidupan kota dan kehidupan kampung. Kalau orang kota ini sudah biasa keluar rumah, buka aurat, mungkin awalnya mereka malu menampakkan auratnya. Akan tetapi ketika mereka bekerja rumah, menyapu halaman, menyapu teras rumah, nah mulailah dia yang tadi itu aurat, nah mulai dia singkirkan pakaian-pakaian yang panjangnya, mulai dia pakaian pendek, ya. Awal begitu, awalnya depan rumah dia. Ya, dia buka auratnya depan rumah. Nah, ketika nyapu teras rumah, menyapu halaman, nah itu dilakukan terus berulang-ulang sehingga sifat malu sudah terkikis. Perbuatan yang tidak baik sudah menjadi biasa bagi dia. Perbuatan yang tidak baik. Nah, setelah itu apa? Nah, mulailah dia mencoba ke pasar, naik angkot, ya. Aurat terbuka, bahkan maaf, ada ibu-ibu itu pakai pakai celana pendek doang itu, kayak kolor. Ya, kebalik. Suaminya celananya panjang, dia yang celananya pendek. Ini kebalik, seharusnya apa? Bukan seharusnya, ya. Artinya aib kan gitu. Kok perempuan istrinya celana pendek, suaminya celana panjang. Bukannya suaminya pakai celana pendek, istri pakai baju panjang. Ini tidak. Sangat ironis dan terbalik. Dan itu banyak dijumpai. Hampir setengah kolor pakainya. Paha kelihatan. Naik motor lagi. Waliyahzubillah. Nggak ada rasa malu dah. Tadinya ada rasa malu. Tapi itulah terkikis ya. Terkikis. Nah, si anak kampung ini melihat. Nah, dia mencobalah. Mencontoh seperti itu. Akhirnya tidak berbeda dengan orang kota. Nah, menjadi bersikap seperti orang kota. Malunya sudah hilang. Pulang kampung, mungkin ketika pulang dia agak malu, mungkin dilihat oleh orang. Ya, mungkin agak sedikit baguslah pakaiannya. Tapi kalau sudah berada di kampung, mulailah dia bersikap seperti sikap anak kota. Karena sudah terbiasa bagi dia. Nah, keluar rumah, nah, mulai nampak auratnya. Ketika menyapu teras rumah, kemudian keluar sedikit ke halaman, nah akhirnya pakai kolor doang dia. Nah itulah perubahan ya
masalah sifat malu ini. Ada saja bermacam-macam yang menjadikan orang itu sifat malunya terkikis. Terkikis. Nah ini mungkin dalam hal-hal yang lain juga ya. Mungkin bukan saja perbuatan, mungkin juga ucapan. Ya. Mungkin seperti hutang berhutang ya, hutang piutang. Dia awalnya dia malu dia untuk mengungkapkan untuk meminjam, tapi niatnya perhatikan berbeda kalau niatnya untuk mengembalikan ya, karena kebutuhan ya. Kadang-kadang tidak demikian. Nah, yang tadinya malu untuk mengungkapkan berhutang ya, tidak ada kadang-kadang niatnya untuk bayar. Ya, akhirnya karena melihat keadaan orang sekitar, orang-orang punya punya kelebihan dari dia, baik harta benda, punya kendaraan, dan seterusnya. Dia ingin seperti itu, sedangkan sehakikatnya tidak punya kemampuan untuk seperti itu. Apakah harus berbuat seperti itu? Kan tidak. Seharusnya syarut qanaah. Nah, awalnya malu dia mengungkapkan untuk berhutang. Akhirnya karena melihat sekitar, orang sekitar berbeda kehidupannya, nah ungkapkan dia ingin berhutang. Padahal kadang-kadang tidak ada niat untuk bayar itu. Akhirnya berhutang sana, kemudian sudah terbiasa berhutang sana, berhutang sini, tolong dong pinjam, saya butuh begini dan begitu, anak saya sakit padahal tidak sakit, suami saya sakit padahal tidak sakit, dan seterusnya. Dan itu hutang sudah menumpuk, tak pernah dibayar karena tidak ada niat untuk bayar. Ini yang tadinya malu dia berbuat seperti itu. Malu dia berbuat seperti itu. Nah ini jadi banyak sekali ya, banyak sekali hal-hal yang seharusnya seorang itu malu, akhirnya tidak punya sifat malu. Karena hakikat malu itu adalah hal-hal yang positif. Baik, kita lanjutkan ke yang ke-7. طيب أخ رفياني تفضلي. Nah, سلامة الصدر. قال تعالى فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. iya. Silakan. طيب إمام رفيق. أخي إمام رفيق تفضل. طيب زاد. Ya, نعم تفضل. السابع العفو والصفح وهو سلامة الصدر. قال تعالى فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. iya. نعم. تفضل آخر. تفضل أخ ديانا تفضلي. Iya. Silakan. السابع العفو والصفح وهو سلامة الصدر. Iya. قال تعالى فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. Iya. Silakan lagi. تفضل أخ فوزي رحمن. تفضل أخ.
Fauzi Rahman. Nasillah akhir. Iya. تفضل أخ Ilman Bogor. Iya. السابع العفو والصفو وهو سلامة الصدر قال تعالى فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. Baik, ahsan, barakallahu fiik. Baik, selanjutnya yang ketujuh adalah al-afu, memaafkan. Wasafhu wa salamatus sadar, lapang dada. Jadi bukan sekedar memaafkan, tapi juga lapang dada. Nah, memang berat ya ketika seseorang itu melakukan kezaliman kepada kita, atau ketika seorang itu menipu kita, atau ketika seseorang itu berbuat jahat kepada kita. Nah, bagaimana sikap yang terbaik dalam Islam adalah memaafkan. Ya, ketika mereka meminta maaf, ya maafkan. Itu yang paling terbaik. Hatta pun mereka tidak minta maaf, maafkan perbuatan mereka, maafkan tindakan mereka. Itu yang terbaik. Memang berat, betul. Ya, memang tidak mudah ya. Tidak mudah, apatah lagi perbuatannya sangat menyakitkan hati ya. Sangat menyakitkan hati. Tapi Allah Subhanahu wa taala menganjurkan adalah fa'fu anhum. Maka maafkanlah mereka. Ini kan ayat ini kan tuju kepada Rasulullah kan. Tuju kepada Rasulullah. Maafkan engkau ya Muhammad terhadap mereka. Siapa orang-orang yang menyakiti Nabi alaihissalatu wassalam. Wasfah, dan berlapang dada, bukan sekedar maaf, coba berlapang dada lagi. Karena yang berlapang dada ini menunjukkan dia lapang dada dibaringi dengan tindakan. Nah, dibaringi dengan tindakan. Kalau memaafkan mungkin sekedar di mulut kan, tapi harus lapang dada. Dengan arti kata tidak ada rasa hati itu rasa dongkol lagi. Nah, ini lebih berat lagi. Nah, apa tindakan? Ya mungkin dia melakukan pendekatan kembali, akan melakukan ziarah kepada orang yang menyakiti dia, dan mungkin dia mencoba untuk membantu kembali atau memberikan bantuan. Nah, itu menunjukkan dia bahwa dia telah berlapang dada terhadap perbuatan yang pernah dilakukan oleh orang yang menyakiti. Kita lihatlah bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika anaknya itu Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah, dituduh berselingkuh dengan Sofwan bin Mu'attal. Antum paham ya? Yang hadis ifki ini, hadis ifki. Dituduh berselingkuh dengan Sofwan bin Mu'attal. Nah, padahal Sofwan bin Mu'attal ini beliau membantu Aisyah radhiyallahu anhu ketika Aisyah radhiyallahu tertinggal kendaraan dengan Rasulullah beserta sahabatnya. Ini ketika pulang, ya habis pulang dari dari misi Rasulullah SAW. Nah, ketika pulang, ini kalau tidak salah ini perang Bani Mustalik ya, Ghazwat Bani Mustalik ini. Nah, ketika pulang dan di tengah jalan Rasulullah singgah sebentar untuk istirahat. Kemudian sahabat menurunkan haudaj. Haudaj itu ada rumah atau skeduk ya, atau rumah mini di atas unta. Dan itu tertutup. Nah, Aisyah berada di atas itu. Dan ketika saat itu Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan badan dia kurus. Badan beliau kurus, sehingga ketika orang mengangkat haudaj itu, skeduk itu, ketika diangkat karena Aisyah begitu ringannya dan kurusnya saat itu, sehingga ketika ada pun Aisyah pun dengan tidak adanya seperti sama beratnya. Demikian diungkapkan. Nah, ketika haudaj itu diturunkan, lalu Aisyah radhiyallahu anha
keluar dari sekedup untuk buang hajat. Untuk buang hajat. Maka pergilah Aisyah radhiyallahu anha menjauh dari pandangan orang, ya, buang hajat. Setelah selesai buang hajat, lalu kembali ke haudaj, ke sekedup. Ketika beliau kembali, beliau merasakan yaitu kalungnya lepas, ya, tidak ada lagi di lehernya. Akhirnya beliau kembali ke tempat buang hajatnya, dicari. Alhamdulillah, kemudian dapat itu kalung itu tercecer, ya. Nah, akan tapi ketika beliau kembali ke tempat sudah tidak ada rombongan lagi. Rombongan sudah tidak ada lagi. Karena sahabat dan Rasulullah mengira Aisyah ada dalam sekedup. Nah, berangkatlah Rasulullah SAW serta sahabat menuju pulang ke kota Madinah. Nah, ada salah sahabat di waktu di Bani Mustalik, ya, beliau minta izin kepada Rasulullah untuk tidak pulang bersama rombongan karena ada keperluan. Nah, coba itu Allah Subhanahu wa taala telah mengatur demikian, ya. Allah jadikan hati Safwan Mu'attal ini untuk tidak ingin pulang bersama Rasulullah karena ada keperluan. Ada keperluan. Nah, sehingga ketika Safwan Mu'attal ini sampai di tempat Rasulullah tadi istirahat. Nah, Safwan Mu'attal melihat seorang perempuan, ya, ketika itu surat hijab, yaitu surat berkaitan dengan hijab itu sudah turun, ya. Nah, karena Safwan Mu'attal tahu sekali melihat perempuan ini kena berhijab. Karena yang ikut dengan Rasulullah tidak ada wanita kecuali satu-satu Aisyah radhiyallahu anha, enggak ada lain. Maka Rasulullah mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau mengucap mengatakan istirja. Kenapa? Karena itu musibah. Ya. Berarti langsung beliau berpikir bahwa Aisyah ini tertinggal rombongan. Dan beliau mendekat, akhirnya beliau kenal ini ada Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Akhirnya beliau turun dari kendaraannya, untanya, dan beliau merundukkan untanya. Kemudian beliau mempersilakan, mengisyarat kepada Aisyah radhiyallahu anha untuk naik unta beliau. Dan beliau menuntun di depan, bukan di belakang. Menuntun di depan sambil jalan. Aisyah berada di atas kendaraan. Nah, itulah kisah sepotong kisah tentang hal ini. Ya. Nah, sampai ke kota Madinah ribut itu. Ribut ketika dituntun oleh Safwan Mu'attal ini Aisyah radhiyallahu. Maka yang pertama yang mengisukan Aisyah radhiyallahu anha berselingkuh, melakukan perbuatan zina di perjalanan dengan Safwan bin Mu'attal adalah orang-orang munafik. Nah, rupanya isu ini yang tidak baik ini termakan oleh kerabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Di antaranya Ummu Mistah. Mistah anaknya, yang kedua ada ibunya Ummu Mistah. Ya, itu ada kerabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Yang mereka ini mendapatkan bantuan dari Abu Bakar radhiyallahu anhu dalam masalah nafkah. Maka itu betapa sakitnya hati Abu Bakar dan perih sekali ternyata orang-orang yang menyebarkan isu yang negatif ini bukan hanya orang-orang di luar keluarganya, tapi keluarganya sendiri. Nah, sehingga beliau bersumpah untuk tidak lagi memberikan bantuan, arti kata memutuskan bantuan nafkah kepada keluarga ini. Mistah ini adalah termasuk sahabat Rasulullah, ikut berjuang. Ya. Tapi intinya akhirnya mereka bertobat, ya. Nah, ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu memutuskan untuk tidak memberikan bantuan, sekalipun beliau memaafkannya, tapi beliau nggak mau memberikan bantuan lagi.
Kenapa? Betapa sakitnya hatinya. Ya. Karena orang-orang yang mendapatkan bantuan, orang-orang yang diberikan nafkah, kok tega-teganya mencemarkan nama baik keluarga. Yang mana berita itu belum tentu benar adanya. Seharusnya apa? Seorang mukmin harus bersikap apa? Bersikap tabayun, kan gitu. Dicek dulu benar atau tidak. Nah, kemudian seharusnya menunggu bagaimana Rasulullah SAW bersikap. Tapi ini sudah tersebar luas. Akhirnya mereka bertobat karena turun ayat tentang apa? Menjelaskan tentang kesucian Aisyah radhiyallahu anha. Nah, kemudian turun ayat sebagai teguran kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Akhirnya beliau apa? Beliau memberikan pernyataan bahwa dia tidak lagi memutuskan untuk berikan bantuan. Beliau tetap melanjutkan memberikan bantuan kepada keluarganya yang tidak mampu. Itulah Mistah dan Ummu Mistah. Nah, ini itu perbuatan tadi apa? Tidak cukup hanya al-afu, itu memberikan maaf, tapi harus berlapang dada. Bagaimana berlapang dadanya Abu Bakar radhiyallahu anhu? Yaitu apa? Dia kembalikan sikapnya semula, yaitu memberikan bantuan. Nah, itulah bukti dia seorang berlapang dada. Nah, kalau orang yang sudah tidak orang yang tidak walaupun ucapan mengatakan maaf tapi tidak berlapang dada, nah itu akan terlihat dari sikap perbuatannya. Itu akan terlihat. Kalau orang berlapang dada, betul-betul berlapang dada, nah akan terlihat juga sikapnya seperti Abu Bakar, ya. Kembali dia memberikan bantuan, ya, berkunjung, kan gitu. Kemudian ketika bertemu, bertegur sapa seperti biasa, tidak ada sikap yang berbeda dengan sebelumnya. Nah, itu orang yang sudah menunjukkan dadanya sudah lapang. Tidak ada rasa dalam dirinya rasa benci lagi. Nah, maka saya katakan tidak mudah seperti ini. Tapi bagaimanapun kita berusaha, ya. Berusaha sekuat mungkin untuk bisa mengamalkan ayat ini. Allah katakan fa'fu anhum wasfah. Innallaha yuhibbul muhsinin. Maka maafkan mereka dan berlapang dadalah, sesungguhnya Allah suka kepada orang-orang yang berbuat baik. Perhatikan ini, kaitan berbuat baik dengan afu. Berbuat baik dengan afu. Nah, ini tentu berbaik ini lebih luas lagi. Kalau afu memaafkan mungkin dengan ucapan, tapi al-muhsinin bukan saja ucapan tapi juga perbuatan. Tunjukkan perbuatan orang yang berbuat baik. Yaitu tadi seperti Abu Bakar radhiyallahu anhu. Bukan hanya ucapan memaafkan mereka, tapi beliau menunjukkan perbuatannya, menunjukkan bahwa beliau berlapang dada, yaitu memberikan bantuan kembali, yaitu tidak memutuskan bantuan yang sudah diucapkannya dengan sumpah. Akhirnya beliau menarik sumpahnya, kemudian beliau kembali memberikan bantuan kepada keluarganya yang miskin, yang tidak mampu, itu Mistah dan Ummu Mistah. Dan ini hal seperti ini yang nomor 7 ini sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita. Apalagi kita bukan sahabat, ya. Tentu banyak sekali orang-orang yang berbuat tidak baik kepada kita. Bahkan kita sendiri juga berbuat tidak baik pada mereka, orang lain. Pada saudara, pada tetangga, pada teman, berbuat zalim, baik ucapan, perbuatan. Ya. Tapi kalau seandainya kita diperlakukan berbuat zalim, nah itu bagaimana sikap terbaik? Itu dia memaafkan dan berlapang dada. Baik. Kemudian yang ke-8 terakhir, silakan. Taib. Fauzi Rahman. Bermawjud. Dan Hengki. Tafadhal. Hamzah. Bismillah. Ruknul Thamin. Ya. Husnul Dhanni. Qala ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithmun.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله سبحانه أن أنا إن ظني عبدي بي. Ya. Nah, ahsan. Barakallahu fiik. طيب Ya. إفانا تفضلي. حسن الظن قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله سبحانه أنا عند ظن عبدي بي. Baik. Nah, ahsan. طيب أحمد أفندي تفضل أخ. نعم بسم الله. الرقم الثامن حسن الظن قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله سبحانه أنا عند ظن عبدي بي. Iya. طيب Silakan. Aldiana تفضلي. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Halo, Ya, silakan. Ya. طيب Adi. Yeah, I'm that. Ya, silakan. Raqmu samin husnudhanni qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dadh dhanni ismun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulullahu subhanahu ana inda dhanni abdi bi. Nah, ahsan. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam barakallahu Ustaz. Ya. Berapa yang baca? 3 atau 4? 3 Sen. 3, satu orang. Dari Adina kembali. Raqmu samin husnul dhanni qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dadh dhanni ismun wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allah subhanahu ana 'inda dhanni 'abdi bi. Nah, khalas ya Ustaz. Baik, ahsan. Barakallahu fiik. Baik, yang ke-8 adalah terakhir husnudzan, itu prasangka baik. Prasangka baik merupakan sifat terpuji, akhlak yang terpuji. Yaitu ketika mendengar ada berita yang tidak baik terhadap kita, contoh ya. Bagaimana seharusnya kita bersikap? Seharusnya kita dituntut untuk prasangka baik terlebih dahulu. Yaitu bisa jadi apa yang kita dengar itu nggak benar, kan gitu. Apa sih? Bisa jadi nggak benar. Coba kalau seandainya berprasangka buruk langsung terhadap berita itu, lalu kita sudah mulai menuduh, ya, membenci orang yang orang yang benci kita dengan berita tersebut. Padahal ternyata tidak demikian. Nah, berarti kita sudah berdosa, melakukan perbuatan dosa. Maka itu apa? Seharusnya berhusnudzan terlebih dahulu. Ya.
Karena belum tentu berita itu benar. Tabayun. Kalau perlu tabayun kalau ingin mengetahuinya benar atau tidak, tabayun. Secara langsung pada orangnya. Dan itu satu hal yang baik. Supaya tidak salah sangka, salah bersikap. Nah, ini yang sering juga terjadi di tengah-tengah masyarakat kehidupan kita. Banyak sekali terjadi ketika ada berita sampai kita, lalu kita langsung memponis, langsung kita bersikap tidak baik kepada orang yang bersangkutan dalam berita tersebut. Ini yang membuat perpecahan di dalam kehidupan ini. Membuat renggang dalam ukhuwah yang tadinya baik, akhirnya tidak baik, yang tadinya dekat, akhirnya jauh, dan seterusnya. Dan ini banyak sekali kejadian ya. Ya, hal-hal sepele. Kadang-kadang, itulah kadang-kadang ini, dan berita-berita seperti ini banyak ya saya dengar di dalam di dalam pendidikan ya, pendidikan. Ya. Kadang-kadang hanya berkaitan anak dengan anak ya. Ya maklum, nama anak-anak itu dunia mereka kan dunia main ya. Dunia mereka dunia main. Kadang-kadang di antara mereka ada yang saling sikut menyikut atau saling menendang. Ya maklum anak-anak. Nah, akhirnya berita yang tidak baik itu sampai kepada orang tua, begini begitu. Nah, padahal belum tentu siapa yang salah ya. Lalu sudah bersikap memberikan sikap langsung ya, memponis anak teman yang salah, bukan anaknya. Nah, akhirnya terjadilah keributan antara kedua orang tua. Seharusnya tabayun dulu, berhusnudzon dulu, benar atau tidak, apa sebabnya salah, apa sebabnya anaknya disakiti. Bahkan kadang-kadang sampai bahasa yang nggak bagus, anaknya dikatakan dibully. Nah, padahal anaknya biasa-biasa saja, nggak ada dibully, tapi itulah dia. Nah, seharusnya bagaimana? Berhusnudzon terlebih dahulu. Berprasangka baik terlebih dahulu. Itu yang paling baik. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Kata Allah, wahai orang beriman, ijtanibu, kata Allah. Ini bentuk fi'il amar ya. Ya, Allah kata kepada orang beriman, bukan pada manusia. Allah enggak mengatakan ya ayyuhan nasu, enggak, ya ayyuhalladzina amanu. Jadi orang beriman itu belum tentu sikapnya baik. Belum tentu sikapnya baik. Maka Allah ingatkan, wahai yang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhann. Jauhilah banyak prasangka. Artinya jangan suka berprasangka. Jangan sering berprasangka. Kenapa? Inna ba'd dhanni isim, kata Rasulullah. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya sebagian prasangka itu ada dosa. Artinya itulah prasangka buruk. Dosa. Ketika seorang berprasangka buruk, nah itu sudah melakukan perbuatan dosa. Seharusnya apa? Seharusnya dia tabayun dulu. Nah, jangan langsung berprasangka buruk kepada orang. Belum tentu apa yang kita terima itu benar adanya. Berarti waqala Nabi alaihi salatu wassalam, yaqulullahu subhanahu Allah firman, ini hadis kursi, ana inda dhanni abdi bi. Hatta kepada Allah sendiri, bahkan itu lebih utama lagi. Seorang hamba, seorang mukmin harus prasangka buruk pada Allah. Jangan sekali-kali berprasangka baik, seharusnya berprasangka baik pada Allah. Jangan sekali-kali berprasangka buruk Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, ana inda dhanni abdi. Saya ini tergantung prasangka hambaku terhadap aku, kata Allah. Hadis kursi ya. Ana inda dhanni abdi. Saya, kata Allah, tergantung prasangka hambaku terhadap aku. Kalau prasangkanya baik, baik. Kalau prasangka buruk, buruk. Nah, belum apa-apa, sudah mengeluh, doanya enggak dikabulkan oleh Allah, merasa doanya enggak dikabulkan oleh Allah, sudah akhirnya enggak mau berdoa lagi, dah merasa bosan. Nah, itu prasangka buruk Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau sedemikian, ya akhirnya doanya enggak dikabul oleh Allah. Karena sudah prasangka buruk Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya seorang hamba kalau meminta kepada Allah berdoa, ya berdoalah. Ya, adapun dikabul atau tidak, kita serahkan kepada Allah.
kita serahkan. Jangan sekali-kali bersangka buruk bahwa Allah tidak akan mengabulkan doa. Ya. Kalau ketika kita sudah bersangka buruk Allah tidak akan mengabulkan doa kita, maka tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan, ana inda dhanni abdi bi. Saya itu tergantung prasangka hambaku terhadap aku. Bisa jadi Allah tunda mengabulkan doa itu dalam rangka untuk menguji. Dalam rangka untuk menguji iman seseorang, ya. Menguji kesabaran seorang. Kita perhatikan Ibrahim alaihissalam, berapa tahun dia berdoa, puluhan tahun dia berdoa Allah Subhanahu wa taala agar dikaruniakan anak. Nah, akhirnya sudah tua baru Allah berikan anak. Coba, sudah tua baru Allah berikan karunia anak. Tapi bagaimana Ibrahim? Apakah dia bersangka buruk Allah? Enggak. Beliau tetap berdoa Allah Subhanahu wa taala akan diberikan karunia anak keturunan. Nah, itu demikian juga kita sebagai manusia, ya, terhadap sesama manusia, ya. Karena bagaimanapun dalam muamalah pasti akan ada selek, pasti akan ada terjadi hal-hal yang tidak baik, kan gitu. Nah, seharusnya bersikap adalah tadi ada al-afu, memaafkan dan berlapang dada. Kemudian prasangka buruk terlebih dahulu, prasangka baik terlebih dahulu. Jangan sekali-kali berprasangka buruk terhadap saudara kita. Bisa jadi yang kita terima berita itu adalah tidak benar adanya. Nah, nanti bukan ketika ternyata tidak benar baru datang penyesalan, kan gitu. Sudah terlanjur omongan kita itu sudah keluar kemana-mana, membalas orang yang berkaitan dengan berita tersebut, padahal tidak demikian. Tapi ucapan kita sudah kemana-mana sudah. Dan sudah tidak bisa dikontrol lagi. Kalau sudah lepas dari mulut kita, ucapan kita itu menyakitkan hati orang lain yang kita dengar. Dia itu menyakiti hati kita, menyakiti kita, padahal tidak sebetulnya. Nah, berita burung, akhirnya sudah tidak bisa ditarik ucapan itu. Nggak bisa terkontrol, udah kemana-mana sudah. Nah, maka itulah dianjurkan untuk prasangka baik terlebih dahulu kepada orang yang dimana berita itu adalah tertuju kepada kita, itu berita yang tidak baik. Baik, demikian saja, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah akan datang kita masuk kepada lawan daripada akhlak yang terpuji, itu akhlak yang tercela atau akhlak yang terpuji. Tentu ini hanya 8 ini hanya sedikit, ya. Masih banyak lagi, tapi saya melihat ini yang paling penting, ya, dalam kehidupan kita. Ya. Baik, mungkin beberapa menit barangkali ada kita sharing atau ada pertanyaan, silakan. Ustaz, kita bacakan satu soal yang dari kolom chat, satu lagi yang tanya langsung, mungkin seperti itu, Tad, selang-seling. Iya. Ya. Ini ada pertanyaan yang masuk ke kolom chat. Nah, ketika kelas dicampur, akhwat ingin ikut musyarakah tapi malu karena ada ikhwan. Apakah itu termasuk malu yang terpuji atau malu yang tercela? Oh iya, betul. Menuntut ilmu itu dianjurkan, bahkan diharuskan, kan gitu, ya. Ya. Nah, timbul pertanyaan dalam bagaimana ini ketika kita belajar ada laki-laki, ada perempuan, ya. Yang jelas kita tidak bercampur, ya. Cuma campur adalah masalah suara. Apakah suara itu aurat? Itu timbul pertanyaan. Apakah suara itu aurat dalam belajar, ya? Ya, para ulama mengatakan, ya, itu wallahu alam, itu pendapat yang rajih bahwa suara dalam belajar itu tidak aurat, ya. Sepanjang suara itu diungkapkan dengan normal saja, ya, normal saja, jadi tidak termasuk aurat. Tapi kalau suara itu meliung-liung, ya, suara itu bikin fitnah, itu yang dikatakan aurat, ya. Coba antun, kalau belanja gimana? Perempuan belanja ke baik ke pasar atau ke mall atau belanja dengan mas tukang bakul, ya. Nah, gimana belanja? Apakah belanjanya dengan diam, bisu, atau nunjuk-nunjuk aja? Kan tidak, kan? Nah, jadi
ketika interaksi dengan jual beli itu dengan suara yang biasa lah. Ya. Jangan suaranya melirih untuk menggoda si tukang bakul, akhirnya tujuannya ada supaya dapat harga murah. Ini nggak benar ini. Nah, itu digolongkan sudah masuk bikin fitnah. Itu dikata suaranya aurat. Nah, tanya, "Bang, berapa ini, Bang? Kurang dikit dong, Bang." Nah, itu itu sudah menyimpang ya. Ya. Jadi kalau belajar ini seperti ini, silakan aja. Insya Allah tidak termasuk tidak termasuk aurat ya. Ya. Jadi kalau tidak mau untuk membaca kena malu, saya kira juga termasuk termasuk ini ya, tidak pada tempatnya juga ya. Tidak pada tempatnya juga ya. Makanya ketika baca ya bacalah dengan dengan biasa ya, bukan baca dengan melirih, bikin lirik dengan sehingga mendengarnya terpesona orang lain, bahkan mungkin ustadznya bisa terfitnah kan gitu. Ya. Ya, biasa dengan biasa. Kalau perlu suaranya kencang itu. Suara perlu dikencangkan suara aja. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, kita lanjutkan ke pertanyaan yang langsung. Fatmawati. Sedikit ya. Makanya ketika ayat terkait dengan hijab ya, bagaimana Allah perintahkan? Allah perintahkan untuk dengan melalui hijab kan gitu. Makanya para sahabat itu ketika bertanya pada Aisyah radhiyallahu anha itu melalui hijab. Berbicara dengan Aisyah. Apakah sahabat nggak bicara pada Aisyah? Berbicara. Bertanya, minta fatwa kan gitu. Tapi melalui hijab, min wara'il hijab, di belakang hijab. Ya. 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 Maka itu sebentar ya. Maka itu sudah seperti ini. Makanya saya minta ya untuk tidak dibuka dibuka ini fotonya, gambar zoomnya ya. Ditutup semuanya karena di sini kita bercampur kan gitu. Ya, maka itu ini perlu diperhatikan. Ya, jangan dibuka layarnya. Sekalipun dia laki-laki ikhwah, jangan dibuka layar. Ya, karena ada akhwat melihat kan gitu kan. Juga demikian juga sebaliknya. Akhwat juga jangan buka layar. Karena ruang kita adalah ruang yang bercampur. Demikian juga kalau guru laki-laki ya, sementara pesertanya perempuan juga demikian, ada baiknya tidak buka layar. Kenapa? Akan menimbul fitnah. Ya. Arti kata kalau masih bisa ya, kalau masih bisa kita melakukan hal-hal yang tidak menimbulkan fitnah itu lebih baik. Kecuali kalau sudah di luar kan, sudah di luar ya. Bagaimana di luar? Ya tentu berpakaian menutup auratnya itu. Tapi apakah bisa tertutup semua sama seperti tembok? Kan tidak bisa kan? Nah itu sudah tidak memungkinkan lagi. Tapi kalau seperti ini masih bisa. Dengan kita tutup, tidak buka layarnya, kan gitu. Ini untuk menjaga ya. Menjaga daripada fitnah. Karena setan itu sangat ahli dalam hal ini. Adam saja bisa terjerumus ya, Nabi Adam. Apatah lagi anak keturunan seperti kita ini. Dengan mudah untuk dijerumuskan. Ya. Baik, silakan. Kita pertanyaan langsung. Nah, assalamualaikum Ustaz. Mau tanya Ustaz tentang al-afu ya Ustaz, tentang memaafkan. Ini apakah misalnya ada orang yang mungkin karena terlalu sakit hati Ustaz, karena kehormatannya, hartanya gitu direndahkan, terus dia tidak bisa memaafkan Ustaz. Sampai bilang dia sampai mati tidak akan bisa memaafkan gitu. Apa itulah sikap yang salah. Tadi saya berikan contoh betapa sakit hatinya Abu Bakar. Diperlakukan oleh kerabatnya, dituduh berselingkuh, dituduh berzina. Adakah lagi yang perbuatan yang tuduhan yang lebih besar dari itu lagi? Kan tidak ada. Itu ada perbuatan yang sangat besar. Iya, dituduh berselingkuh. Itu menghancur kehormatan. Menghancurkan bukan kehormatan anaknya, menghancurkan kehormatan Rasulullah sebagai Nabi dan Rasul. Dan itu bukan perkara kecil, perkara besar. Tapi Allah sudah perintahkan untuk memaafkan. Fa'fu anhum wasfah. Allah perintahkan untuk memaafkan dan berlapang dada. Ya kenapa? Itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Taruhlah umpamanya nggak memaafkan. Apa hasilnya? Coba kita. Kalau kita berpikir secara
secara rasional ya, akal yang sehat. Apa hasilnya? Adakah keuntungan bagi orang yang disakiti? Sudah, saya tidak akan maafkan sampai mati, kan gitu. Ucapan itu sebetulnya adalah ini godaan dari setan. Itu memang setan maunya seperti itu. Nah, maunya seperti itu. Maka saya katakan, cobalah berpikir secara jernih ya. Cara apa manfaatnya? Nah, bersikap seperti itu. Apa manfaat? Apakah dengan seperti itu sudah merasa puas betul? Ana yakin tidak akan pernah ada puas. Tetap aja dongkol kan? Tetap saja. Apakah dengan begitu hilang rasa apa? Akan kembali kehormatannya. Akan kembali apa yang dizaliminya. Kan tidak. Tetap saja kan itu. Nah, kalau ternyata tidak demikian, tidak ada yang menguntungkan, maka alangkah lebih baiknya adalah memaafkan. Memaafkan. Sehingga dengan demikian rasa sakit itu apa? Kian hari kian terkikiskan. Betul kan tidak bisa langsung terkikis, tapi insya Allah dengan sikap kita seperti itu, lapang dada, insya Allah akan terkikis sedikit demi sedikit akan hilang. Nah, akan hilang. Yang akhir nanti akan menjadi normal seperti biasa kehidupan itu. Itu yang paling terbaik dari mempertahankan. Kecuali mempertahankan seperti ada untungnya. Nah, kira-kira ada untungnya enggak? Seperti itu. Tidak mau maafkan, biar sampai mati saya enggak memaafkan. Itu menunjukkan orang yang tidak bisa menerima cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Semua itu cobaan. Allah mencoba itu dengan berbagai cara. Allah mencoba keimanan seorang itu. Dengan orang lain berbuat jahat pada kita. Allah berikan seperti itu. Ya. Bisa jadi kenapa? Bisa jadi kita juga berbuat jahat pada orang lain kan gitu kan? Nah, berjalan Allah tunjukkan balasannya. Allah berikan juga orang lain berjahat pada kita agar kita sadar betapa sakitnya hati kita ketika disakiti. Demikian juga orang lain juga merasa sakit hatinya ketika kita menyakiti orang lain. Apakah hidup kita ini tidak pernah menyakiti orang lain? Saya kira tidak ada orang yang bersih daripada menyakiti orang lain. Pasti pernah berbuat. Nah, kalau tidak dengan sikap atau tutur kata tanpa kita sadari. Nah, hal seperti ini. Maka itu yang terbaik adalah berlapang dada. Nah, dengan demikian berarti apa? Berarti kalau kita sudah berlapang dada, maafkan, berarti kita sudah mengamalkan perintah Allah. Itu fa'fu anhum, itu perintah Allah kan. Kemudian Allah berikan pahala yang besar. Allah berikan pahala. Minta maaf itu tidak seberapa dibandingkan memaafkan. Memaafkan itu perkara berat, bukan perkara ringan dibandingkan minta maaf. Kenapa dalam ayat jarang atau enggak disebutkan ya? Boleh katakan enggak ada ayat atau hadis meminta maaf. Jarang ya. Kenapa? Karena enggak perlu diperintahkan minta maaf, karena itu suatu hal yang harus bagi orang berbuat salah. Bersalah seharusnya dia minta maaf. Maka tidak boleh katakan jarang ada perintah. Tapi yang diperintah ini adalah sebaliknya. Orang yang disakiti itu diperintah oleh Allah untuk maafkan. Kenapa diperintah ini? Karena ini adalah lebih berat dibandingkan daripada minta maaf. Kalau minta maaf suatu hal yang logis. Ya. Suatu hal yang logis karena dia berbuat salah harus minta maaf. Tapi orang yang disakiti lalu maafkan, nah itu yang berat. Itu yang berat. Makanya seperti ini banyak orang yang tidak bisa memberikan kemaafan. Maka Allah perintahkan agar mau memaafkan. Allah perintahkan karena ini merupakan perbuatan yang berat, maka Allah perintahkan. Nah, itu yang terbaik dalam hal ini. Maka kalau pernah selama hari ini ada orang yang menyakiti hati kita, sudahlah. Tutup itu. Ibaratkan tutup buku. Ya. Jangan lagi dipersoalkan. Maafkan mereka. Itu yang paling terbaik. Kalau kita ingin mendapatkan menjadi hamba Allah yang mulia si Allah Subhanahu wa taala,
kalau kita ingin mendapatkan pahala besar di Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya cukup besar bagi orang yang berbuat baik. Muhsinin, perhatikan ujung ayat ini. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah senang, Allah cinta kepada orang yang berbuat baik ini. Coba. Jadi memaafkan itu harus dibarengi dengan perbuatan yang baik. Nah, ada lagi balasan yang lebih besar lagi daripada ini. Saya kira tidak ada balasan yang paling besar melainkan kita meraih cinta Allah. Kalau kita mencinta Allah suatu hal yang lumrah dan diharuskan. Tapi yang paling utama adalah Allah mencinta kita. Itu yang paling utama dan itu paling berat. Maka kalau kita ingin kita dicinta oleh Allah, kalau Allah sudah cinta, pasti Allah akan masukkan surga. Itu sudah pasti itu. Karena Allah akan memasuk surga orang-orang yang dicintai. Orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayat inilah kalau bisa Pak, ayat ini dihafal dan diingat-ingat ya, diingat-ingat. Ya, dalam kehidupan ini banyak sekali persoalan ya, persoalan. Nah, makanya apa? Sudah ketika ada terjadi sudah maafkan. Itu yang paling utama. Baik, demikian saja ya kajian kita pada hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.